komunikasi atau mengubah dengan mode getar selama acara berlangsung. Terima kasih. Pergi ke warung beli minyak bumi. Beli minyak bumi di warung Burini. Jika terjadi gempa bumi, tim SAR gabungan hadir di sini. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi bersama paman. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Operasi, Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno, SEMM. Yang kami hormati para pimpinan tinggi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Direktur Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Brigadir Jenderal TNI Marinir Edi Prakoso, SEMM MTR Opsla, Direktur Bina Tenaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Marsikal Pertama TNI Tarjoni, Direktur Bina Potensi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bapak Agus Haryono, SEMBA, para tamu undangan, PJ Gubernur atau yang mewakili, Kapolda Metro Jaya atau yang mewakili, dan Lantamal 3 atau yang mewakili, dan Lanut Halim Perdana Kusuma atau yang mewakili, dan Dim 0504 JS sekaligus mewakili Pangdam Jaya, Wali Kota Jakarta Selatan atau yang mewakili, Kapolsek Setiabudi, Kapolres Jakarta Selatan atau yang mewakili, Ketua PMI Daerah Khusus Jakarta, Damkar Daerah Khusus Jakarta atau yang mewakili, Direktur PT Nusantara Regas atau yang mewakili, Direktur PT Astra atau yang mewakili, Ketua Umum Arta Graha Peduli atau yang mewakili, serta para tamu undangan yang terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul dalam acara Latihan SAR Gabungan tahun 2024. Dengan tema, melalui semangat quick action, kita tingkatkan kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi melalui latihan SAR Gabungan Urban SAR di daerah khusus Jakarta. Hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama, Jakarta merupakan kota dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan memiliki potensi resiko bencana yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana seperti gempa bumi menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk kita persiapkan dan pastikan kepada setiap elemen masyarakat untuk siap siaga dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi yang mungkin terjadi kapan saja dan di mana saja dengan cara yang cepat dan efektif. Maka dari itu, tanpa menunggu lama lagi, selanjutnya kita memasuki agenda utama kita, yaitu simulasi latihan SAR Gabungan tahun 2024 dengan tema
Melalui semangat quick action, kita tingkatkan kesiapsiagaan bencana alam gempa bumi melalui latihan gabungan Urbansar di daerah khusus Jakarta. Selamat menyaksikan. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bencana gempa bumi melanda Turki pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 4.17 waktu setempat. Gempa pertama dengan kekuatan magnitudo 7,8 dan sejam kemudian disusul gempa kedua dengan kekuatan 7,5 magnitudo. Gempa tersebut mengakibatkan kerusakan masif seluas 350.000 km persegi. Diperkirakan 14 juta orang atau 16% dari populasi Turki terkena dampaknya. PBB memperkirakan lebih dari 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Terdata lebih dari 57.000 orang tewas dan lebih dari 130.000 orang terluka. Pada tanggal 6 Februari 2023, kami mendapatkan informasi tentang terjadinya gempa di Turki
itu melalui ada yang namanya virtual OSOS ya, atau juga kita kenal dengan namanya Global Disaster Alert and Coordination System. Itu adalah suatu sistem yang dikelola oleh PBB untuk dapat mendeteksi bencana-bencana yang ada di seluruh dunia. Melalui Kementerian Luar Negeri, Basarnas, dan tim Yusar Indonesia maupun IMT di seluruh dunia diminta negara Turki untuk mengirim bantuan kemanusiaan. Permintaan bantuan tim Yusar ke Indonesia, mereka mengetahui bahwa Indonesia mempunyai tim Yusar yang sudah berklasifikasi medium internasional Urban SAR Team. Sesuai standar PBB dan prosedur yang ada, tim Yusar Indonesia telah memenuhi syarat untuk mengirim bantuan ke luar negeri. Sementara itu, kabar dibukanya bantuan internasional gempa Turki dalam waktu 6 jam, tim Yusar Indonesia yang terdiri dari Dr. Cipto Mangunkusumo, Kenil Mabes Polri, dan personel Inasar yang lain berkoordinasi di kantor pusat Basarnas. Ya, memang untuk proses keberangkatan sesuai dengan standar bahwa dalam kurun waktu 10 jam semenjak dibukanya bantuan internasional, tim harus siap untuk diberangkatkan. Jadi ketika kita terima informasi dibukanya bantuan internasional pada hari Senin sore, itu pada Selasa pagi sebenarnya sudah siap untuk seluruh tim diberangkatkan. Melalui proses flight clearance atau izin memasuki negara-negara lain, tim Yusar Indonesia siap diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan pesawat Boeing 737 dan Hercules milik TNI AU. Dari 49 personel yang diberangkatkan terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Komponen manajemen, 2. Komponen search, 3. Komponen rescue, 4. Komponen medis, 5. Komponen logistik. Sesuai kompetensinya, tim Yusar merupakan medium Yusar Team yang dituntut bekerja 24 jam selama 7 hari. Hari pertama kita melaksanakan ASR 2 atau Assessment Search and Rescue tipe 2, yaitu untuk mengetahui apakah ada korban yang terperangkap dalam bangunan tersebut. Jadi untuk jelasnya dalam Urban SAR itu memang kita bagi menjadi 5 macam assessment. Assessment 1 secara global, untuk assessment 2-nya itu adalah kita mendalami informasi yang ada dalam satu bangunan, dan apabila memang ada korban kita bisa laksanakan yang namanya assessment 3 maupun assessment 4. Dan assessment 5 itu ketika sudah selesai dilaksanakan. Jadi begitu kita dapat informasi awal itu adalah kita laksanakan assessment ASR 2, yaitu untuk dapat mengetahui ada korban yang terperangkap di bangunan tersebut. Nah, ketika setibanya kita di UCC, ternyata kita mendapatkan informasi adanya korban di satu bangunan, dan pada Para tamu undangan yang terhormat, pada suatu pagi di saat warga Jakarta sedang disibukkan dengan aktivitas keseharian mereka, kondisi kota Jakarta penuh dengan hiruk-pikuk kegiatan masyarakat di area perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, dan sebagainya.
tiba-tiba kota Jakarta dikejutkan oleh gempa yang mengguncang selama 10 detik. Pusat gempa berada di daerah padat penduduk dengan banyak gedung tinggi, pusat perbelanjaan, dan area perumahan. Warga yang berada di dalam bangunan mengalami kecelakaan dan terjebak di antara reruntuhan. Kondisi jalan menjadi sangat kacau, membuat akses menuju lokasi bencana menjadi sangat sulit. BMKG menginfokan bahwa pusat gempa terjadi di Selat Sunda dengan kekuatan 7,8 skala Richter atau 2-4 mmi. Berdasarkan tayangan dari TV One, bahwa gempa tersebut dirasakan di sebagian kota Jakarta dan membuat kepanikan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Jakarta. Para pengelola gedung bangunan di wilayah kota Jakarta melakukan prosedur tanggap darurat untuk menyelamatkan jiwa manusia yang berada di dalam gedung bangunan. Call center layanan darurat disibukkan dengan telepon dari masyarakat. Kerusakan di beberapa rumah warga dan gedung bertingkat, gedung perkantoran, apartemen, perbelanjaan mengalami kerusakan dari tingkat sedang sampai berat. Terdapat beberapa kendaraan yang tertimpa reruntuhan bangunan dan juga bertabrakan. Warga bahu-membahu saling menolong satu sama lain dan mengevakuasi ke tempat yang aman, ke pinggir jalan maupun ke lokasi yang aman. Pemerintah daerah segera melaksanakan proses tanggap darurat untuk memberikan pertolongan dibantu oleh pemerintah pusat dalam merespon masyarakat kota Jakarta yang terdampak. Tim SAR dari berbagai instansi mulai dikerahkan untuk melakukan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Tampak ambulans dari rumah sakit, PMI, PK3D maupun dari instansi non-pemerintah hilir mudik melakukan evakuasi korban yang berjatuhan. Pemadam kebakaran tampak dengan segera memadamkan api yang berkobar di beberapa titik akibat dari gempa tersebut. Tenda darurat tampak mulai didirikan untuk pengungsian korban dalam pertolongan pertama oleh tim medis. Di saat evakuasi sedang berlangsung, Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta mendapat informasi dari BPBD bahwa terdapat kejadian bencana alam gempa bumi di wilayah Ciputra World 1 Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Jakarta 01 Bravo cari-cari, selamat pagi, kami terima 5 terang dan jelas, silahkan disampaikan informasinya. Over. Bravo cari-cari Jakarta 01, selamat pagi. Mohon izin melaporkan suatu kejadian gempa bumi bencana alam. Info kami terima pada Tango Whiskey 12180940 dari BPBD bahwa telah terjadi kejadian bencana alam gempa bumi pada Tango Whiskey 1218 pukul 09.30 golf di area Ciputra World, Mega Kuningan, Jakarta 1 dengan korban diduga terjebak di bangunan runtuhan sebanyak 6 orang. Apakah bisa di copy over Bravo dan cari? Jakarta 01 Bravo cari-cari terkopi termonitor terkait dengan file aktif bencana gempa bumi di Mega Kuningan untuk segera dikirimkan radiogram serta update di aplikasi QRSAR dan akan kami sampaikan juga kepada elang yang akan menuju ke Bravo cari-cari. Demikian kepada Jakarta 01 Bravo cari-cari standby monitor. Bravo cari-cari siap kami laksanakan, kami akan kirimkan radiogram dan juga update QRSAR. Bravo cari-cari Jakarta 01 standby monitor, terima kasih. Jakarta 01 Elang. Oke, saya terima laporan dari sisi terkait dengan bencana gempa bumi di daerah Tolong dilakukan. Elang di sini Jakarta 01, mohon izin melaporkan suatu kejadian bencana alam gempa bumi di area Ciputra World 1 Mega Kuningan, Jakarta Selatan, bahwa informasi yang kami terima terdapat 6 orang korban yang terjebak dalam reruntuhan. Mohon arahan Elang. Over. Oke, kopi Jakarta 01 segera laksanakan tahapan dan prosedur dan buatkan struktur organisasi operasi SAR dengan Jakarta 01 sebagai SNG. Laksanakan operasi SAR dengan cermat dan serta perhatikan faktor keamanan dan keselamatan baik personil maupun data real dan koordinasikan dengan pihak terkait. Over. Elang Jakarta 01 siap laksanakan arahan sesuai perintah. Selanjutnya kami akan laporkan secara langsung ke Bravo Jakarta 01 Mega Monitor, terima kasih Pak.
Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita melihat asap yang tebal yang muncul dari arah gedung. Tim SAR dari berbagai instansi mulai dikerahkan untuk melakukan pertolongan terhadap kondisi yang membahayakan manusia. Saat ini tim pemadam sedang melakukan pemadaman. Dan juga tim mengevakuasi korban yang sedang terjebak. Terlihat asap tebal dari atas gedung yang keluar dan juga membuat kepanikan di antara banyak orang yang terjebak di sana. Kita bisa lihat Bapak dan Ibu sekalian, trafik yang juga macet. Dan juga banyak orang yang berhamburan di tengah perkotaan Jakarta. Sambil menunggu tim datang, internal tim melakukan penyelamatan dan juga berkoordinasi dengan semua tim yang sedang bertugas. Bapak Ibu sekalian, kita dapat saksikan di layar kaca begitu tebalnya asap yang keluar akibat kebakaran yang sedang terjadi. Di pagi hari yang sibuk dan juga padat penduduk, Jakarta mengalami kebakaran yang cukup hebat. Akibat gempa bumi yang baru saja terjadi, kita bisa lihat ada orang yang meminta tolong di atap gedung dan menunggu untuk bantuan datang. Asap semakin tebal, menandakan bahwa kebakaran semakin besar yang terjadi. Saat ini, tim sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan korban yang sedang terjebak. Di tengah kemacetan lalu lintas, tim berusaha untuk menerobos lalu lintas yang sedang padat di tengah Jakarta. Dan juga koordinasi terhadap stakeholder sedang dilakukan terkait dengan penanganan bencana yang telah terjadi. Kita bisa lihat ada beberapa orang yang muncul dan meminta pertolongan agar tim menyelamatkan mereka. Tidak ada akses menuju ke bawah dikarenakan susahnya bangunan dan juga terjebak. Kita bisa melihat terdapat beberapa korban yang terjebak di reruntuhan bangunan dan perlu dievakuasi segera. Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta merespons informasi tersebut dan segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian korban di area Ciputra World 1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dikarenakan padatnya lalu lintas, tim sedikit kesulitan untuk mencapai lokasi. Dan inilah kenyataan yang terjadi apabila gempa terjadi di tengah kota Jakarta. Kepadatan, kemacetan, dan juga crowding menjadikan sulitnya evakuasi.
asap semakin tebal. Sistem pemadaman di gedung sedang berlangsung. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat evakuasi yang telah dilakukan oleh tim yang berkoordinasi untuk segera mengevakuasi ribuan orang keluar dari gedung. Terlihat pemadam kebakaran menggunakan truk-truk pemadam mendekati dan juga melaksanakan evakuasi. Kita lihat truk Brontosaurus telah siap untuk mengevakuasi korban. Kita lihat tim sudah bergerak menuju lokasi. Ada ambulans, PK3D, PMI, Basarnas, Brimob, SAR Astra, BPBD, SCBD, dan Ciputra. Semua berkoordinasi agar semua evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Dan tim masih mencari cara agar bisa menembus kemacetan dan segera mengevakuasi banyak korban yang terjebak. Kita bisa lihat kepulan asap semakin tebal dan banyak pertolongan yang dibutuhkan. Kita bisa lihat trafik di area gempa dan juga kebakaran semakin padat. Kita bisa lihat bis pemadam kebakaran, Security Ciputra, dan juga semuanya membuka akses agar tim bisa masuk ke tempat evakuasi. Di tengah hiruk pikuk, histeris, dan juga banyak korban yang meminta tolong, tim harus tetap tenang dan juga berkoordinasi agar semua bisa berjalan dengan lancar. Kita bisa lihat korban yang masih terjebak meminta pertolongan agar bisa segera dievakuasi. Terdengar banyak sirine dan juga teriakan minta tolong yang menjadikan keadaan semakin panik. Di saat-saat seperti ini, evakuasi harus berjalan dengan lancar. Dibutuhkan ketenangan dan juga koordinasi antara tim. Kita bisa lihat Komando Center Unit berusaha untuk berkoordinasi dan juga menenangkan untuk warga-warga yang panik. Sementara asap tebal masih menyelimuti langit kota Jakarta. Ambulans pun tiba dan segera mendekat ke lokasi untuk mengevakuasi banyak korban. Tim kesehatan berkoordinasi dengan rumah sakit untuk merujuk korban-korban yang mungkin saja terluka dan membutuhkan pertolongan dengan cepat. Palang Merah Indonesia dan juga banyak pihak-pihak terkait berkoordinasi dan langsung mendatangi tempat untuk mengevakuasi korban. Banyaknya korban yang memadati jalanan membuat keadaan semakin panik. Ribuan orang turun dari gedung-gedung karena kita saksikan tim berusaha mendekatkan ke lokasi. Dibantu oleh security dari Ciputra untuk membuka akses agar tim bisa cepat tiba di lokasi. Kita bisa lihat banyak warga dan juga tim. Ini merupakan penanganan awal untuk warga dan juga penghuni bangunan yang dievakuasi.
Kita bisa lihat di sini tim SAR dan juga ambulans dan tim rescue beserta Brimob mulai mendekati tempat evakuasi. Tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Jakarta bersama Potensi TAR sebentar lagi akan tiba dan langsung berkoordinasi dengan unsur yang terkait di lapangan. Kita bisa lihat tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Jakarta bersama tim Potensi SAR sebentar lagi akan tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi. Kita bisa lihat dari tim SAR Astra juga tiba di lokasi. Dari Arta Graha Peduli, tim juga berdatangan untuk berjibaku menolong korban yang butuh diselamatkan. Bisa terdengar suara sirine yang banyak menandakan bahwa tim sebentar lagi akan tiba di lokasi. Kita bisa lihat security pun ikut membantu membuka akses yang saat itu padat. Kita bisa lihat ada korban terluka yang dievakuasi dan ditangani oleh tim PMI, Beta PK3D, dan dilakukan penanganan awal. Memilah-milah korban yang berat dan luka ringan. Kita bisa lihat di sini tim kesehatan memberikan oksigen kepada korban yang mengalami sesak nafas. Bisa dikarenakan karena asap yang tebal yang terhirup dan masuk ke sistem pernafasan. Tim kesehatan sedang berkoordinasi dan juga berusaha untuk memberikan oksigen agar korban bisa bernafas dengan sedia kala. Tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Jakarta tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait di lapangan. Tampak staf intelijen sebentar lagi akan melakukan survei di dalam gedung mal untuk mengetahui kondisi terupdate untuk dilaporkan terhadap OSC. Karsi Operasi Basarnas Jakarta, Agung Priambodo, yang memimpin tim dari tim Basarnas Jakarta dan berkoordinasi dengan pemilik bangunan terkait dengan denah dan jumlah korban, kerusakan yang dialami, serta kemungkinan korban yang sedang terjebak. Kita bisa lihat di sini banyak tim yang berkoordinasi. Kemacetan semakin terjadi di depan Ciputra. Banyak keramaian orang dan juga banyak orang-orang yang panik yang memenuhi dan berhamburan ke jalan. Kita bisa bayangkan apabila kejadian ini
benar-benar terjadi di tengah-tengah kota Jakarta. Kepanikan, teriakan, dan juga banyak hal yang terjadi di satu waktu membutuhkan ketenangan dan koordinasi tim agar semua bisa terevakuasi dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini ini adalah tampak jalanan yang sedang crowded. Terlihat tim rescue dan Brimob dan juga semua tim berusaha untuk memasuki tempat dan mengevakuasi korban secepatnya. Korban jiwa berjatuhan. Tim berjibaku untuk saling tolong-menolong, menggunakan kendaraan yang ada untuk mengevakuasi korban ke tempat medis terdekat. Kita lihat tim menggunakan mobil yang ada untuk mengevakuasi korban agar bisa segera terevakuasi. Semangat gotong royong semua tim dan masyarakat Jakarta dibutuhkan agar evakuasi dan juga pertolongan terhadap korban bisa segera. Kita bisa lihat pemadam menyemprotkan air ke atas gedung. Tim berusaha dengan keras untuk melakukan evakuasi dan memadamkan api yang sedang berkobar. Pendataan terhadap jumlah pegawai dan jumlah korban sedang dilakukan. Terlihat banyak pegawai berhamburan menyelamatkan diri agar tidak terkena reruntuhan dan terkena kebakaran yang sedang terjadi. Tim terus melaksanakan briefing untuk melaksanakan operasi SAR. Terlihat pemadam berjibaku menyemprotkan air agar pemadaman bisa segera dilaksanakan. Terlihat penanganan korban luka-luka dikarenakan tertimpa reruntuhan dari gempa bumi yang baru saja terjadi. Para pegawai yang sedang bekerja dan tim akhirnya tiba. Tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Jakarta bersama potensi SAR tiba di lokasi dan langsung berkoordinasi dengan unsur terkait di lapangan untuk memastikan korban jiwa dan juga korban yang terjebak. Tampak staf intelijen melakukan survei untuk mengetahui kondisi terupdate untuk dilaporkan ke OSC. Kita lihat tim masih melakukan estimasi dan perhitungan
terhadap jumlah korban, jumlah kerusakan, dan juga denah gedung. Dan juga tim mengkalkulasikan potensi bahaya yang bisa terjadi dan juga tindak pencegahannya. Untuk asesmen kali ini di lokasi kejadian, digunakan drone untuk mendapatkan visual sedetail mungkin terhadap situasi terkini sebagai bahan penyusunan rencana operasi SAR. Drone yang digunakan adalah DJI Mavic 3 Thermal yang memadukan kamera zoom resolusi tinggi serta sensor thermal infrared yang ideal untuk penggunaan pada kegiatan inspeksi. Rescue truck masuk bersama dengan Brimob berkoordinasi dan kita bisa lihat drone akan segera diterbangkan untuk asesmen jumlah korban dan juga gedung untuk mengevakuasi. Kita lihat ini adalah persiapan untuk free flight check. Ini merupakan persiapan untuk melakukan drone thermal agar bisa mengetahui jumlah korban dan juga membaca suhu panas dari manusia. Tim bahu-membahu mengeluarkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengevakuasi dan juga mengasesmen resiko yang terjadi. Kita bisa lihat beberapa tim briefing terkait dengan koordinasi dan pembagian tugas dan juga tambahan sumber daya yang terus berdatangan untuk melaksanakan proses evakuasi. Basarnas, Brimob, pemadam, BPBD, Ciputra, Astra, dan RSCM. Ini adalah pihak-pihak yang bahu-membahu dan masih banyak tim-tim lainnya yang terjebak kemacetan. Tim laporan dan juga berkoordinasi kepada OSC terkait dengan jumlah korban dan kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan. Penugasan terhadap Dantim untuk melakukan proses operasi SAR. Drone telah diterbangkan dan data sebentar lagi akan didapatkan. Visual sedetail mungkin didapatkan terkait situasi terkini sebagai bahan penyusunan rencana operasi SAR. Ambulans silih berganti mengevakuasi banyak korban yang terluka. Kita dengar laporan dari lapangan. Tim dari lapangan lapor ke SRC selaku SAR Mission Coordinator. Saya sampaikan berdasarkan informasi dari Chief Warden Ciputra saat ini terdapat 6 orang korban dan berada di 3 lokasi. Yang lokasi pertama
Dua orang korban terjebak di gedung reruntuhan, tepatnya ada di posisi pojok sebelah kiri. Dan yang lokasi kedua ada yang terjebak 2 orang korban di kendaraan. Posisinya tidak jauh dari gedung yang runtuhan. Posisinya di pojok sebelah kiri, agak ke kanan. Untuk lokasi ketiga, di area gedung parkir lantai 5 ada 2 orang korban yang masih terjebak dan tidak bisa akses turun. Membutuhkan bantuan evakuasi untuk diturunkan. Dan akan saya bagi 3 seru. Seru pertama akan melakukan operasi SAR di site pertama di gedung runtuhan. Untuk seru pertama dipimpin oleh Bapak Ahmad. Oke. Untuk seru kedua melakukan operasi SAR di area kedua, di site kedua untuk pertolongan di korban yang terjebak di kendaraan dengan Bapak Fajri dipimpin. Oke, untuk seru ketiga melakukan operasi SAR atau evakuasi di gedung parkir lantai 5 dengan Pak Saat nanti dipimpin untuk evakuasinya. Oke, bisa dipahami? Oke, setelah saya bubarkan, dipersiapkan personil dan peralatan untuk persiapan operasi SAR. Oke, seluruhnya siap, gerak! Berdua, mulai. 2, selesai. Tanpa penghormatan, bubar, jalan! Asesmen pada lokasi kejadian digunakan drone untuk mendapatkan visual sedetail mungkin. Dan dari hasil pemantauan didapatkan adanya bangunan yang runtuh dengan pola cantilever. Dan terdapat kendaraan yang tertimpa bangunan yang dicurigai terdapat korban jiwa di dalamnya. Tim melakukan briefing untuk mencapai lokasi ketinggian agar evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Dipimpin oleh Komandan Tim, Pak Sahat Farulian dari Basarnas Jakarta. Terlihat tim mempersiapkan peralatan. Banyak sekali peralatan yang dikeluarkan untuk bisa mengevakuasi korban. Berdasarkan hasil asesmen dari info yang didapatkan tim SAR yang melakukan pencarian berfokus pada area-area berikut. Kita bisa lihat di sini regu pemadam berusaha untuk memadamkan api. Api sudah clear dan berhasil dipadamkan. Kita lihat tim bersatu untuk langsung naik ke atas gedung dengan melakukan pemanjatan dari samping gedung. Serta di posko, tim dari Basarnas, BPBD, bersama-sama mengupdate data untuk data korban. Kita bisa lihat di sini tim melakukan persiapan untuk naik ke atas gedung menggunakan dengan tactical ascender. Beri aplaus untuk tim yang naik ke atas. Basarnas memiliki kompetensi untuk melakukan pertolongan di ketinggian. Kita lihat tim berhasil mengevakuasi korban. Ini merupakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam evakuasi. Basket stretcher, long spinning board, oxygen portable, air lifting pad, KED. Kita lihat tim membuat akor di truk untuk transversing dari ketinggian. Metode ini digunakan
untuk menolong korban dari ketinggian. Kita lihat tim berhasil menurunkan korban dengan menggunakan peralatan, dengan menggunakan tactical ascender. Akses yang tidak bisa ke bawah membuat tim harus menggunakan alat tactical ascender demi menyelamatkan korban yang terjebak. Drone dari thermal pun diterbangkan dan kita bisa melihat ini merupakan image atau gambar yang didapatkan dari drone thermal. Jumlah korban yang ada, suhu panas yang masih bisa terbaca, dan pergerakan tim ikut terekam oleh drone thermal yang diterbangkan oleh tim. Dan juga tim terus berevakuasi dan juga berkoordinasi terkait strategi untuk menyelamatkan korban. Tampak SMC Jakarta, Ibu Desiana. Tim melaksanakan penanganan awal terhadap korban. Rescuer mempunyai kompetensi untuk menolong korban. Terlihat Ibu Desiana memberikan tugas kepada staf-staf yang terkait, memberikan data yang akurat serta arahan apa yang harus dilakukan oleh tim. Tim masih berjuang untuk menyelamatkan korban. SMC dijabat oleh Kepala Kantor SAR Jakarta. Kita bisa lihat tim sedang mengukur untuk melakukan pengeboran agar bisa mendapatkan jalan akses masuk. Kita lihat akses yang terbatas untuk menuju ke korban. Segitiga ini merupakan standar dari Insara. Kita lihat tim memasukkan search kamera agar bisa memastikan korban yang ada di dalam dan mendapatkan visual. Kita lihat tim bisa memastikan korban yang ada di dalam dengan search kamera. Kita lihat bersama-sama di layar kaca. Tim berusaha untuk menarik tali untuk mempersiapkan proses evakuasi dari ketinggian. Tim terdiri dari potensi SAR Basarnas, Brimob. Kita bisa lihat korban sudah ditangani dengan penanganan awal dan selanjutnya akan siap untuk dievakuasi. Tim masih berjibaku agar tali yang digunakan bisa diamankan. Kita bisa lihat penggunaan K12 untuk membuat akses sehingga tim bisa masuk ke dalam reruntuhan dan mengevakuasi korban. Korban 1 sudah berhasil dievakuasi dan korban pertama akan diserah terimakan kepada ambulan yang akan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, tim berusaha untuk mengevakuasi korban dari ketinggian gedung. Melakukan alat yang sudah tersertifikasi dan juga keamanan. Korban tetap harus dipakaikan helm untuk keselamatan.
Kita bisa lihat di sini tim terus berkoordinasi dan memastikan korban yang akan dievakuasi harus dievakuasi dengan aman. Alat yang digunakan evakuasi di site ketiga yaitu Arizona Vortex Tactic 100, tension system, dan peralatan pertolongan di ketinggian meliputi tali termali dan hardware hard. Saat proses kedua, traversing dari seorang rescuer membawa korban ditandu dan untuk lowering traversing dengan menggunakan jalur tali yang ditegangkan. Kita bisa lihat tim mengevakuasi korban dengan sangat hati-hati. 3 kesulitan yang dihadapi oleh tim. Yang pertama adalah pada saat proses korban kedua yang ditandu dan juga rescuer menuju akses persiapan untuk lowering traversing karena dibutuhkan kekuatan serta ketepatan serta keterampilan dari seorang rescuer yang membawa korban dengan menggunakan jalur tali yang ditegangkan. Korban berhasil dievakuasi. Beri tepuk tangan dan aplaus yang meriah kepada tim yang bertugas. Setelah korban berhasil dievakuasi, kita lihat tim berusaha untuk membuka akses yaitu pintu mobil. Karena korban mengalami terjebak di dalam mobil. Kita bisa lihat tim masih membuat akses untuk dapat masuk ke area reruntuhan menggunakan alat K12 dikarenakan beton yang sangat tebal dan juga kuat sehingga membutuhkan waktu untuk menjebol tembok tersebut. Tim juga masih bahu-membahu berusaha untuk menjebol beton yang sangat kuat. Dibantu dengan air yang mengalir untuk menghindari proses panas yang terjadi akibat gesekan yang terjadi. Korban kedua telah berhasil dievakuasi dan juga telah diserah terimakan untuk ambulans. Kita bisa lihat tim akhirnya berhasil menjebol dan juga berhasil memasuki mobil. Kita bisa lihat di sini tim berusaha untuk mengevakuasi korban. Tim dari Potensi Besar Basarnas penanganan pada korban yang terjebak dalam kendaraan. Tim harus membuka akses dengan cepat, membobol satu pintu dengan akses yang terbatas. Kesulitannya adalah penanganan satu korban terjepit di bawah kendaraan harus dengan tepat dan juga cepat karena korban mengalami crash syndrome dan compartment syndrome dan juga sulit untuk membuka pintu kendaraan dan menyelamatkan korban yang akhirnya bisa terselamatkan. Pemberian pertolongan. Pada satu korban terjebak dalam kendaraan, tim membuat pintu kendaraan dengan membuat alat ekstraksi, di antaranya spreader, cutter, combi pole, 3X, hooligan, dan juga korban distabilkan dengan neck collar dan KED atau Kendrick extrication device. Setelah akses dibuka, packing patient dan korban segera dievakuasi ke ambulans terdekat. Kita bisa melihat di sini tim sedang melaksanakan pemberian pertolongan pertama kepada korban.
Selain itu, di satu sisi, tim masih berusaha untuk menjebol beton yang sangat kuat dan juga tebal. Beton ini memisahkan antara tim dan juga korban yang sedang terjebak dan mempertaruhkan nyawa di balik reruntuhan. Kita bisa lihat di sini tim berusaha untuk menjaga leher korban, mengeluarkan korban dengan sangat hati-hati, menjaga tulang belakang korban agar tidak bergerak karena bisa membahayakan untuk korban itu sendiri. Tim dari pemadam, Basarnas, BPBD, PK3D, Brimob saling bahu-membahu dibantu dengan tim dari Arta Geraha Peduli. Berusaha untuk menjaga korban agar bisa segera dievakuasi dan juga dimasukkan ke ambulans untuk dihantarkan ke rumah sakit terdekat. Penggunaan alat stabilisasi, lock spinal board, musket stretcher, spreader strain. Kita lihat tim masih berusaha keras dikarenakan tebalnya tembok yang menghalangi antara tim dan juga korban. Tim semakin dekat untuk menjebol akses agar bisa mengevakuasi korban dengan segera. Kesulitan inilah yang ditemui oleh tim di lapangan. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan juga peralatan yang tepat agar bisa mengevakuasi korban. Korban ketiga berhasil dievakuasi. Untuk selanjutnya, tim akan menserah terimakan ke ambulans untuk diantarkan ke rumah sakit terdekat. Kita lihat tim semakin membahu-membahu untuk membawa korban melewati semak-semak dan juga berhati-hati dalam penanganan korban. Kita bisa lihat masih tebalnya tembok yang membuat tim agak kesulitan untuk menjebol sehingga belum bisa mengevakuasi korban. Kita bisa melihat tim bahu-membahu untuk menserah terimakan korban ke petugas medis terdekat. Serah terima pun dilakukan dari tim untuk pihak PMI untuk bisa dievakuasi oleh ambulans terdekat. Sinergitas, kolaborasi, dan juga hati yang peduli dibutuhkan untuk tim agar bisa mengevakuasi korban. Dan juga dibutuhkan ketenangan dan juga koordinasi yang tepat agar tim bisa bekerja dengan koordinasi yang unggul. Ambulans pun dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar korban bisa dibawa dengan aman dan juga dilakukan penanganan selama perjalanan ke dalam rumah sakit. Kita bisa melihat tim dari pemadam dan juga Basarnas masih berusaha terus untuk menjebol tembok yang cukup tebal. Kita doakan semoga korban masih bisa selamat dan bisa terevakuasi. Kita lihat sebentar lagi akses akan segera terbuka. Tim berusaha mencongkel. Beri aplaus untuk tim yang bertugas. Ketebalan dari tembok yang ternyata sangat tebal yang membuat tim kesulitan untuk menembus tembok. Pintu segitiga sudah terbuka. Ini merupakan standar dari Insarat. Tim pertama berusaha masuk. Rescuer perempuan atas nama Megawati yang juga menangani medis
untuk melakukan treatment terhadap korban. Dibantu oleh tim dari P3D. Kita saksikan bersama-sama penanganan korban yang terluka dilakukan oleh rescuer wanita dari Kansar, Jakarta. Rescuer berusaha untuk mengecek tanda-tanda vital, menstabilkan jalan nafas. Selanjutnya dilakukan penanganan oleh petugas medis. Kolaborasi yang kuat antara medis dan juga Basarnas sangat dibutuhkan untuk mengevakuasi korban. Korban saat ini dipasangkan neck collar, menjaga leher dan juga tulang belakang. Tim bahu-membahu untuk mengevakuasi korban menggunakan alat seadanya yang telah dipersiapkan oleh tim. Tak lupa pula diberikan oksigen untuk melancarkan pernafasan dari korban agar korban bisa bernafas dengan sempurna. Tim dilengkapi dengan APD dimulai dari helmet, kacamata, masker, sarung tangan, elbow pad, cabby pad, dan sepatu safety untuk mencegah terlukanya tim dari rentuhan yang sedang terjadi. Kita lihat komunikasi korban dan juga terhadap tim, memastikan bahwa korban masih bisa bernafas dan juga menjaga kesadarannya. Ternyata didapatkan situasi yang gawat. Tangan korban terjepit reruntuhan dan harus dievakuasi oleh tim. Penanganan kelas sindrom dan kompartemen sindrom dilakukan oleh tim untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat tim melakukan pengangkatan beton dengan menggunakan airlifting pad. Kolaborasi yang dilakukan antara tim rescue dan tim medis. Tim rescue memastikan tangan korban terangkat dari reruntuhan, sedangkan tim medis berusaha menjaga korban agar tetap sadar. Korban mengalami luka remuk di bagian tangan sebelah kiri. Bapak Ibu sekalian, kita lihat korban berusaha disterilisasi ke atas long spinal board dengan harapan bisa menjaga tulang korban untuk mencegah cedera yang lebih lanjut. Korban terlihat kesulitan dan juga menjaga kesadarannya. Sementara untuk rescuer berusaha untuk mengangkat tangan korban dari reruntuhan yang menimpa korban. Sementara tim di luar menunggu untuk diberikan korban sehingga bisa dievakuasi dan diserah terimakan kepada ambulans terdekat. Kita bisa lihat ini merupakan penanganan atas tangan yang terjepit yang diakibatkan oleh reruntuhan yang mengakibatkan tangan remuk seketika. Bagian kepala korban distabilkan dengan menggunakan head immobilizer device. Tim medis berusaha untuk memasang spider strap untuk mengencangkan tangan korban.
Kita bisa lihat di sini terjadi kolaborasi yang signifikan antara tim rescuer dan tim kesehatan. Waktu terus berjalan. Detik demi detik, nyawa manusia dipertaruhkan. Begitu juga dengan tim yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan korban. Kolaborasi antara BPBD, Basarnas, dan juga Arta Graha Peduli dan banyak tim. Diperlukan koordinasi yang tepat. Kita bisa lihat korban sedikit lagi berhasil dievakuasi melewati pintu yang tadi telah dibuka. Pintu ini merupakan pintu yang berhasil dijebol oleh tim. Pintu segitiga yang berdiameter 70 cm. Tim berhasil mengeluarkan korban dari reruntuhan. Kita saksikan bersama Bapak Ibu sekalian. Tim berusaha untuk menstabilkan korban dan membawa korban untuk bisa dievakuasi ke ambulans terdekat. Selanjutnya, korban akan langsung dibawa dan diserah terimakan ke ambulans terdekat. Tim sangat berhati-hati dalam membawa korban, dikarenakan korban mengalami cedera yang belum bisa ditangani. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, tim menstabilkan korban dan berusaha untuk agar korban tidak bertambah cederanya. Saat ini tim berada di depan ambulans untuk dilakukan serah terima. Dan juga pastinya korban dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk bisa mendapatkan penanganan secepatnya. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, ini merupakan korban keempat yang berhasil dievakuasi. Dan tim masih standby untuk mendapatkan arahan dari komando terkait apa saja yang harus dilakukan atau belum dan harus dilakukan. Ambulans segera mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat agar bisa mendapatkan penanganan. Peralatan dirapikan. Korban ke-6 berhasil dievakuasi. Beri tepuk tangan untuk tim yang bertugas. Kita bisa lihat penandaan dari Insara sesuai dengan standar internasional. Brimob membantu proses parkir dan evakuasi agar tim bisa keluar dari situs lokasi dengan lancar. Sementara tim yang lain menunggu arahan dari komandan. Tim terus berkoordinasi dan juga menentukan arahan selanjutnya. Tim melakukan debriefing untuk memastikan jumlah korban dan jumlah tim serta peralatan. Apakah peralatan yang dibawa sesuai? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang terluka? Tim harus melakukan pemastian. Karsi Ops selaku EOSC melakukan debriefing kepada tim yang terlibat.
melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Elang Jakarta 01 over. Mengevakuasi 5 orang korban di area Negara. Dan untuk 3, mereka mengevakuasi 2 orang korban yang berada di lantai 5. Demikian dilakukan SMC dan UEC Ganti. UEC di sini tentu terima kasih laporannya dan melaksanakan persiapan pembentukan operasi akan bisa dikopikan. Akan dilaksanakan debriefing dan evaluasi. Mohon arahan selanjutnya untuk tim SAR gabungan SMC UEC. SC di sini esensi apa? Jakarta 01 COVID untuk pelaksanaan operasi SAR gempa bumi di kawasan Cibubur Garut telah dilaksanakan dengan baik, aman, lancar, semua bisa terevakuasi. Sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dan laksanakan evaluasi. Untuk operasi SAR silakan bisa ditutup. Terima kasih SC atas arahannya dan kami siap laksanakan perintah dan kami akan laksanakan penutupan operasi SAR. Demikian Elang Jakarta 01 Super Monitor. Terima kasih, selamat pagi. Para undangan yang terhormat, dengan berhasilnya evakuasi korban ke-6, maka operasi SAR dengan ini selesai dilaksanakan. SMC melaporkan kepada SC dan mengusulkan operasi SAR untuk ditutup. Selanjutnya SMC melakukan debriefing sebagai evaluasi operasi SAR, sekaligus menutup operasi SAR dengan ucapan terima kasih kepada tim SAR gabungan. Selamat pagi. Terima kasih atas pelaksanaan operasi SAR yang sudah dilaksanakan di Gedung Ciput Rawat 1 Mega Kuningan dan telah berhasil mengevakuasi 6 orang dalam keadaan selamat. Aplaus buat kita semua. Hasil operasi SAR hari ini, apakah ada tim SAR yang sakit? Baik, kita persiapkan untuk penutupan operasi SAR dan pasukan saya sambil alih. Siap, gerak! Lapor operasi SAR telah dilaksanakan. Mohon arah lebih lanjut. Laporan selesai. Baik, terima kasih. Kembali personil, peralatan, agar semua peralatan yang digunakan kembali siap untuk digunakan pada tugas-tugas. Siap, laksanakan.
tanpa penghormatan. Bubar, jalan!